Baik, selamat malam. Di sini perkenalkan saya Kinsia Maranetsa dengan NIM C0E024001. Di sini saya akan mempresentasikan makalah perpajakan saya, yaitu yang pada materi ketiga. Nah, sebelum itu, saya akan membahas mengenai materi yang akan saya bahas pada presentasi saat ini, yaitu adapun materi yang akan saya bahas yaitu yang pertama mengenai timbulnya hutang pajak, yang kedua mengenai penagihan pajak, yang ketiga mengenai hapusnya hutang pajak. Nah, baik, langsung saja kita masuk yang materi pertama yaitu mengenai timbulnya hutang pajak. Nah, dapat kita lihat timbulnya hutang pajak ini memiliki arti. Nah, seperti yang tertera di dalam PPT tersebut, hutang pajak ini timbul ketika terjadi peristiwa perpajakan seperti memperoleh penghasilan, membeli barang kena pajak, atau memiliki tanah dan bangunan. Dan pajak atas peristiwa tersebut belum dibayar oleh wajib pajak. Nah, dalam hutang pajak ini terdapat dua ajaran yang mengatur mengenai timbulnya hutang pajak. Nah, adapun ajaran tersebut yaitu yang pertama terdapat ajaran formil. Nah, yang dimaksud dengan ajaran formil ialah ajaran yang merupakan hutang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh Fiskus. Ajaran ini diterapkan pada official assessment system. Nah, lanjut kita kepada ajaran yang kedua yaitu terdapat pada ajaran material. Ajaran material ini juga dapat dikatakan sebagai utang pajak timbul karena berlakunya undang-undang. Seseorang dikenal pajak karena sesuatu keadaan atau perbuatan. Ajaran ini juga ditetapkan sebagai istilah self-assessment. Nah, lanjut kita kepada materi berikutnya yaitu membahas mengenai penagihan pajak. Nah, penagihan pajak di sini dapat juga disebut atau diartikan dengan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi hutang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan menjual barang yang telah disita. Penagihan yang digunakan yaitu berupa penagihan seketika dan sekaligus, merupakan juga tindakan penagihan pajak yang dilakukan oleh jurusita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan juga tahun pajak. Nah, materi selanjutnya yaitu terdapat dia mengenai hapusnya hutang pajak. Nah, hapusnya hutang pajak ini terbagi juga menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu terdapat di poin pembayaran. Nah, di sini saya akan menjelaskan di poin pembayaran. Poin ini menjelaskan bahwasanya pembayaran adalah cara yang paling umum dan paling utama untuk menghapus utang pajak. Dengan adanya pembayaran ini, maka utang pajak dapat diringankan dan dikurangkan bebannya. Nah, utang pajak juga dianggap hapus ketika wajib pajak melunasi seluruh jumlah pajak, terutama baik melalui pembayaran sendiri maupun pembayaran pemotongan ataupun pemungutan oleh pihak lain. Pembayaran ini juga harus dilakukan ke kas negara melalui bank persepsi atau kantor pos yang ditunjuk. Nah, jadi dalam sistem pembayaran ini diharapkan kita membayar itu ke lembaga yang resmi dan juga lembaga yang sudah terdaftar dengan undang-undang dari perpajakan. Yang kedua, pada poin kedua terdapat yaitu kompensasi. Adapun yang dimaksud dengan kompensasi yaitu kompensasi ini terjadi ketika wajib pajak memiliki kelebihan pembayaran pada pajak yang satu gitu. Jadi di sini juga dijelaskan jenis pajak yang kemudian digunakan untuk melunasi utang pajaknya pada jenis pajak lain ataupun pada periode pajak yang tertentu. Misalnya, jika wajib pajak ini memiliki kelebihan pembayaran PPh badan, kelebihan tersebut dapat dikompensasi untuk melunasi utang PPN-nya. Nah, kita masuk ke poin ketiga yaitu mengenai kedaluarsa.
Yang dimaksud dengan kadaluarsa pada penghapusan utang pajak ini ialah utang pajak ini dapat hapus karena jenis pembayarannya itu yang kadaluarsa. Kadaluarsa ini juga termasuk batas batas waktu yang diberikan kepada Fiskus untuk menagih utang pajak. Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau yang disebut dengan KUP, di Indonesia, hak untuk menagih pajak kadaluarsa ini setelah 5 tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak dan berakhirnya masa pajak. Bagian tahun pajak atau tahun pajak. Jika dalam jangka waktu tersebut Fiskus tidak melakukan penagihan, maka utang pajak dianggap hapus. Namun, kadaluarsa ini dapat juga terputus jika terjadi beberapa hal. Jadi seperti diterbitkannya surat teguran atau surat paksa, adanya pengakuan utang pajak dari wajib pajak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dikeluarkannya surat ketetapan pajak. Maka dari itu dapat kita artikan bahwa pembayaran pajak ini juga terdapat poin kadaluarsa ataupun poin yang tidak dapat digunakan lagi. Lanjut kita pada poin berikutnya yaitu pembebasan dan penghapusan. Nah, adapun yang dimaksud dengan materi ini ialah pembebasan itu merupakan tindakan Fiskus yang membebaskan wajib pajak dan kewajiban pajak ini seharusnya terhutang karena alasan-alasan tertentu, seperti bencana alam, ataupun kesulitan-kesulitan lain yang berupa keuangan yang tidak bisa diselesaikan. Yang kedua yaitu penghapusan. Penghapusan ini adalah tindakan Fiskus yang menghapus hutang pajak yang sudah terhutang tetapi tidak dapat ditagih lagi karena kondisi-kondisi tertentu. Misalnya itu seperti hutang pajak yang kadaluarsa atau wajib pajak yang telah meninggal dunia tanpa meninggalkan harta warisan yang cukup untuk melunasi hutang pajaknya. Jadi, dalam poin-poin yang saya jelaskan itu mengenai 3 poin materi ini, dapat kita simpulkan bahwa kesimpulan dari materi ini merupakan sistem perpajakan ini merupakan fondasi penting dalam pembiayaan negara yang harus dikelola secara adil, efisien, dan transparan. Style-style pemungutan pajak menentukan cara dan waktu pengenaan pajak, sedangkan berbagai kendala seperti rendahnya kepatuhan, lemahnya pengawasan, dan sistem administrasi yang belum optimal dapat menghambat efektivitas pemungutan pajak. Selain itu, perlawanan pajak baik secara legal ataupun penghindaran maupun ilegal ataupun penggelapan menjadi tantangan tersendiri yang memerlukan penanganan tegas dan strategi. Berbagai pihak terkait dalam perpajakan seperti wajib pajak, otoritas pajak, konsultan, hingga pengadilan pajak harus bersinergi untuk menciptakan sistem yang sehat dan terpercaya. Sementara itu, penggolongan pajak membantu klasifikasi dan pengelolaan jenis-jenis berdasarkan pajak karakteristik tertentu, sehingga kebijakan fiskal dapat disusun secara lebih transparan lagi. Maka dengan itu, pemahaman menyeluruh terhadap aspek-aspek ini sangat penting untuk mendukung tercapainya sistem perpajakan yang adil, berkelanjutan, dan juga mampu menunjang pembangunan nasional. Nah, demikianlah materi yang saya dapat sampaikan pada pertemuan ketiga ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam pembuatan materi ataupun makalah dan ucapan saya. Sekian saya ucapkan dan terima kasih.